Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuliah umum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, dalam rangka HUT Media Indonesia ke-51 yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, PT PLN Persero, Universitas Terbuka, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Unika Sugia Pranata Semarang. Salam jumpa bersama saya Usman Kansong. Sudah menjadi tradisi setiap peringatan Hari Ulang Tahun Media Indonesia 19 Januari, kami menyelenggarakan apa yang biasa kami sebut kuliah umum. Kuliah umum itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah, karena kuliah umum ini diberikan oleh para pengambil kebijakan di pemerintahan. Yang kedua, supaya masyarakat bisa juga memberikan masukan, saran, kritik, atau challenge, juga diskusi terhadap kebijakan tersebut. Kuliah umum Media Indonesia kali ini akan menampilkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim. Kenapa Mas Nadiem Makarim? Pertama, berdasarkan survei yang kami lakukan di akhir 2019, Mas Menteri Nadiem Makarim merupakan satu dari 5 menteri terbaik. Yang kedua, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan sektor pendidikan dan kebudayaan merupakan sektor yang paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, dan kita ingin tahu bagaimana dunia pendidikan dan kebudayaan menjawab tantangan di tengah pandemi, karena sektor pendidikan dan kebudayaan juga menjadi bagian yang paling terdampak pandemi COVID-19. Dan inilah kita undang ke hadapan kita semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim. Apa kabar Mas Menteri? Apa kabar Mas Usman? Terima kasih sudah hadir di kuliah umum ulang tahun Media Indonesia yang kebetulan temanya tahun ini Reka Cipta Indonesia. Jadi kita ingin mengangkat persoalan ataupun bagaimana mendorong kreativitas dan inovasi, dan kami pikir sektor pendidikan dan kebudayaan itu menjadi ranahnya mendorong kreativitas dan inovasi. Itu juga yang akan saya tanyakan nanti, Mas. Nah, untuk pertanyaan pertama, secara garis besar, apa capaian dari Kemendikbud di tahun 2020, tentu saja di tengah berbagai tantangan, terutama COVID-19. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Usman. Sekali lagi terima kasih sudah menghadirkan saya ke sini. Suatu kehormatan buat saya. Dari sisi pencapaian tentunya ini tahun yang paling menantang ya bagi Indonesia, apalagi di dunia pendidikan, di mana wabah pandemi ini memaksa kita untuk harus melakukan beberapa hal dengan cara yang berbeda, dan ekspektasi kita dalam perubahan juga harus kita adaptasi, harus kita ubah sedikit, modifikasi. Tapi beberapa capaian yang mungkin bisa kita bicarakan hari ini adalah bahwa beberapa inisiatif Merdeka Belajar yang tadinya sudah direncanakan, tapi ternyata masih jalan juga gitu, walaupun dengan pandemi. Kita masih on track untuk merubah ujian nasional menjadi asesmen nasional, di mana kita menggunakan standar global dan juga tidak lagi menghakimi murid, tapi mengakses sekolah sekarang, dan untuk benar-benar melakukan pemetaan sekolah. Jadi itu merupakan suatu hal yang fundamental ya, yang perubahan yang masih akan terjadi tahun depan. Kedua, ada berbagai macam program dengan transformasi guru, yaitu guru penggerak, di mana kepemimpinan guru-guru masa depan kita akan lebih terjamin dan lebih selektif. Kita memilih calon-calon kepala sekolah pengawas dan instruktur LPTK atau gurunya guru kita ke depannya. Kita telah melakukan perubahan yang belum pernah terjadi di perguruan tinggi, dengan adanya program Kampus Merdeka, di mana 3 semester boleh di luar prodi, sehingga kita percaya bahwa diversifikasi daripada pengalaman si mahasiswa itu menjadi suatu hal yang maha penting di dalam dunia
revolusi 4.0 ini, di mana kita harus mencicipi berbagai macam ilmu di dalam dan di luar kampus, Mas Usman, dan juga berbagai macam program lainnya. Tapi karena pandemi, kita harus benar-benar mengalihkan resource, mengalihkan sumber daya untuk bisa menangani krisis di saat ini. Dan disitulah kita langsung menyadari, pertama, situasi krisis ekonomi di dalam sektor pendidikan kita. Makanya dengan bantuan subsidi upah, kita bantu jutaan guru kita yang non-PNS untuk bisa masih menjaga kesejahteraan mereka di masa yang sulit ini. Kita mendengar keluhan mengenai biaya kuota belajar karena PJJ itu besar sekali. Jadi kita mengerahkan anggaran cukup besar untuk membantu 35 juta siswa, guru, dan dosen untuk kuota belajar, sehingga mereka bisa melakukan video call secara gratis dan berbagai macam aktivitas. Kami juga meluncurkan kurikulum darurat karena kita mendengar keluhan dari banyak orang tua maupun guru-guru. Bagaimana kita bisa menyederhanakan kurikulum di masa yang sulit ini. Dan ada berbagai macam transformasi dana BOS yang kita berikan sekolah, memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi ini ada berbagai macam gerakan-gerakan yang kita lakukan, termasuk merubah rumah sakit pendidikan kita menjadi penanganan COVID. Jadi berbagai macam emergency measure ya yang harus kita lakukan secara cepat untuk bisa menanggulangi masalah pandemi ini gitu. Jadi itu kira-kira beberapa hal besar. Jadi Merdeka Belajar tidak terlalu tertunda, tetapi masalah pandemi juga kami langsung mendengar masyarakat dan keluhannya dan merespon sebaik mungkin. Ya, salah satu capaian saya kira juga kreativitas dan inovasi dari para guru itu, ataupun mahasiswa ataupun siswa itu juga banyak terjadi ya Mas? Betul, itu tapi bukan capaian saya, itu capaian para guru-guru. Capaian para guru, tapi kan Kemendikbud mendorong itu atau memfasilitasi kan seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan kedua, berdasarkan pengalaman di 2020, apa prioritas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di 2021? Di 2021 kita harus mengakselerasi ini semua program Merdeka Belajar yang telah kita canangkan di 2020. Jadi 2020 itu siap-siap, fondasinya dulu. Baru 2021 kita harus mulai mengakselerasi programnya. Jadinya program prioritas pertama adalah dengan adanya pandemi ini kita mengetahui bahwa kemampuan sekolah itu mengakses internet, kemampuan sekolah untuk bisa mengakses bukan saja pengetahuan, tapi mengakses pakar-pakar, mengakses pelatihan dan lain-lain yang bisa dilakukan secara online itu menjadi luar biasa pentingnya. Jadi digitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas kita di tahun 2021. Ini adalah dalam upaya pemerataan, jadi kita bekerja sama dengan Kominfo pun untuk bisa memastikan akses internet ada, tapi juga bahwa mereka punya alat TIK-nya. Dari kementerian kita harus memastikan mereka punya alat untuk bisa mengakses ini. Kedua adalah kampus merdeka, masih terus kita akselerasi. Bagaimana caranya kita mentransformasi anggaran kita untuk perguruan tinggi, untuk mendorong perguruan tinggi untuk mengirim anak-anak keluar kampus, belajar di luar kampus, mengirim dosen-dosen belajar di luar kampus, mengirim praktisi dari industri mengajar di dalam kampus gitu. Bagaimana kita membuat pengajaran di dalam mata kuliah itu semuanya lebih berfokus kepada project based learning, di mana anak-anak itu harus menghasilkan karya secara kelompok dan tim. Itu semua hal-hal yang kita terus dorong dengan transformasi anggaran pun, bukan hanya kebijakan, tapi dengan anggaran juga. Dan ketiga adalah tentunya asesmen nasional, di mana ada survei, ada AKM, asesmen kompetensi minimum, numerasi literasi, bukan hanya itu. Survei karakter untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila anak-anak kita, dan juga survei lingkungan sekolah untuk mengerti proses pembelajaran. Jadinya pemetaan holistik ini menjadi salah satu program prioritas untuk 2021. Lalu tentunya vokasi, pendidikan vokasi, di mana kita akan mengakselerasi konsep SMK yang benar-benar menjadi pusat keunggulan ya ke depannya, dan juga untuk sekolah namanya sekolah penggerak, di mana mereka akan menjadi ujung tombak perubahan sekolah-sekolah penggerak ini yang akan mulai melakukan perubahan dari sisi proses pembelajaran, kurikulum dan lain-lain. Jadi ini grup sekolah penggerak namanya. Dan tentunya akselerasi guru penggerak. Ini yang menurut saya yang salah satu yang paling kunci.
Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan merekrut guru-guru penggerak dari manapun di Indonesia yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi, dan mereka lah yang akan menjadi kepala sekolah, pengawas, dan instruktur guru masa depan Indonesia. Itu beberapa area. Di dalam bidang budaya tentunya dengan COVID, kita masih harus melihat situasi, apakah kita bisa melakukan event-event. Tetapi salah satu hal yang kita tekankan di bidang budaya adalah sebenarnya transformasi melalui platform-platform digital ya. Kita baru saja melakukan Pekan Budaya Nasional 100% online. Itu luar biasa, ternyata banyak sekali resepsi positif yang kita dapatkan. Dan itu akan menjadi inovasi yang kita lakukan di situ. Nah, dan tentunya dari semua ini, dari Badan Bahasa pun kita akan mendorong literasi yang baik di bahasa Indonesia, tapi juga di bahasa daerah yang akan kita terus dorong, tapi dengan penguatan materi buku. Juga itu satu transformasi yang kadang-kadang kita nggak memikirkan itu, betapa kuatnya the power of books gitu, kekuatan memiliki buku-buku yang menarik bagi anak-anak. Dan bukan hanya karena itu bagian dari kurikulum gitu. Jadi upaya literasi kita akan kita dorong secara lebih kuat lagi. Dan itu di luar dari yang harus kita lanjutkan untuk pandemi ya Mas Usman. Ada berbagai macam hal yang harus kita lanjutkan. Tetapi insya Allah dengan adanya vaksin, sekolah akan mulai melakukan tatap muka di daerah-daerah yang lebih aman mungkin. Dan insya Allah kita bisa kembali ke ritme yang lebih normal. Baik. Menarik sekali, Mas Nadiem. Kelihatannya diskusi kita akan panjang nih. Saya akan mengajukan banyak pertanyaan ke Mas Nadiem. Nah, untuk itu silakan Mas, kita bisa duduk lebih santai. Oke, tadi diskusi soal Mas Nadiem sempat di awal mengatakan atas pertanyaan saya tadi soal kreativitas dan inovasi begitu. Banyak guru yang sukses dalam melaksanakan PJJ misalnya. Nah, ini bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merawat dan mendorong inovasi kreativitas untuk ya terus ditanamkan ke dalam diri peserta didik begitu, Mas? Iya. Pertama, kita belum pernah melihat jumlah guru dan orang tua yang satu bereksperimentasi dengan teknologi sedalam ini. Dan kedua, kita belum pernah melihat mereka harus menemukan teknik-teknik dan jurus-jurus baru. Dan ketiga, kita belum pernah melihat contoh-contoh ketangguhan ya yang ada di masyarakat, sampai guru-guru yang datang-datang ke setiap sekolah untuk mengajar satu persatu di rumah-rumah anak mereka yang mereka takut ketinggalan. Jadinya kita melihat inovasi mental di guru-guru kita dan di orang tua kita melihat perubahan paradigma. Untuk pertama kalinya orang tua mulai menyadari bahwa mereka itu adalah pendidik utama anak-anak kita, dan mereka tidak bisa meng-outsource ini hanya kepada sekolah saja. Dan kedua adalah adaptasi terhadap mencoba toolkit baru, baik teknologi atau non-teknologi. Jadi pemerintah ini memfasilitasi ini dengan memberikan berbagai macam pelatihan atau modul-modul biar mereka lebih nyaman menggunakan teknologi. Dan kita memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak menyekat-nyekat mereka. Kita tidak memaksakan lagi harus kurikulum tuntas. Kita membuat kurikulum darurat. Jadi kita ringkas itu kurikulum dan fokus kepada yang esensial saja. Kita membuat standar kelulusan itu tidak perlu menyelesaikan semua jenis kurikulum, tapi mereka boleh lebih selektif memilih mana yang lebih penting. Kita mendorong guru-guru bukan hanya memindahkan kelas fisik, langsung masuk aja ke Zoom gitu. Tapi kita mendorong guru-guru untuk menemukan format-format yang berbeda, yang unik untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Karena nggak bisa kalau kita ambil aja apa yang di kelas, kita ganti di Zoom, itu kebanyakan bakal terlalu jenuh dan tidak cocok. Jadi kita menyebarkan inovasi-inovasi yang kita temukan di dalam guru-guru kita, dan kita berikan kepada yang lainnya biar mereka juga bisa mengakses. Tapi yang terpenting adalah untuk kita memberikan mereka semangat dan dukungan bahwa pemerintah itu akan bukan hanya mentoleransi, kita akan mendukung proses eksperimentasi mereka. Itu yang terpenting. Sebelum ini semuanya itu mungkin merasa takut kalau mereka melarang suatu aturan. Tapi sekarang sudah jelas dari Kemendikbud paradigmanya berubah. Kita bukan hanya mentoleransi inovasi, eksperimentasi. Bahkan kalau eksperimentasinya kadang-kadang tidak berhasil, itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah mereka terus mencoba berinovasi di masa pandemi ini dan akan didukung oleh
pemerintah pusat. Itu kuncinya. Jadi paradigma sama pemerintah pusat itu sedikit berbeda di era Merdeka Belajar. Iya, jadi pemerintah Kemendikbud memberikan keleluasaan ya seluas-luasnya, bahkan memfasilitasi dan mendukung inovasi yang dilakukan. Dan kita pun bukannya kita pun melakukan, menunjuk, kita juga menjadi role model daripada perubahan tersebut. Kita membuat inovasi yang dulunya nggak pernah terpikir, belajar dari rumah dari TVRI, kita membuat akses melalui TV, rumah belajar kita tingkatkan dan berbagai macam materi di situ. Kita bahkan untuk yang nggak punya internet, kita mengeluarkan modul-modul pembelajaran yang sah dari Kemendikbud untuk SD dan PAUD. Untuk SD dan PAUD itu yang paling sulit melakukan PJJ. Iya, yang paling mudah itu paling sulit. Jadi kita berikan modul-modul ini kepada guru dan bisa juga dilakukan orang tua di kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi ini tanpa punya akses ke internet pun masih ada opsi. Jadi kita harus juga menjadi panutan inovasi gitu. Nggak bisa kita hanya membiarkan. Tapi inovasi yang terhebat yang saya lihat tuh terus terang datang dari lapangan. Dari guru-guru kita sendiri yang luar biasa setiap hari menemukan cara-cara baru untuk mengajar. Iya, ternyata guru-guru kita itu luar biasa pada dasarnya, asalkan diberi keleluasaan. Kira-kira seperti kemerdekaan. itu. Kemerdekaan, betul sekali. Merdeka belajar. Prioritas di 2021 salah satunya itu soal penganggaran juga, anggaran pendidikan kita. Itu kan cukup besar. Bagaimana Mas Menteri, Mas Nadiem itu memastikan bahwa penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan outputnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Seperti apa, Mas? Ya, pertama masyarakat harus jelas dulu. Anggaran pendidikan ini kita selalu bicarakan itu sebenarnya kemana sih? Ya, dari anggaran pendidikan yang sekitar sedikit di atas 500 triliun itu, hanya 15% yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu harus dimengerti. Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Hanya 15% dari anggaran pendidikan kita dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti sisanya kemana? Sisanya yang paling besar itu langsung transfer ke daerah. Karena sekolah-sekolah di Indonesia ini juga banyak yang mungkin masih belum mengerti bahwa sekolah-sekolah itu adalah bagian dari pemerintah daerah. Itu adalah makanya anggaran terbesar kita ditransfer langsung ke transfer daerah, gitu ya. Jadinya untuk SMA dan SMK itu di tingkat provinsi, untuk SD, SMP ya itu di tingkat kabupaten kota, ya atau kota. Nah, jadinya hanya 15%, sekitar 80 triliun yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berarti tugasnya adalah bukan hanya mengoptimalkan yang 15% ini di bawah kementerian saya. Kalau itu bisa kita lakukan secara cepat gitu. Bagaimana kita semua program-program ini didanai dengan yang 15% tadi. Tapi juga tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa uang terbesar itu yang ditransfer ke daerah maupun ditransfer ke kementerian-kementerian lainnya itu punya keselarasan strategi dan juga punya hasil yang sama dengan tujuan yang sama. Jadinya tantangan terbesar di Kemendikbud ini adalah untuk memastikan anggaran pemerintah secara total itu bagaimana kita bisa pastikan benar-benar digunakan untuk sekolah-sekolah kita. Beberapa strategi yang telah kita lakukan membuktikan arah ini Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu bukan hanya bicara aja, kita melakukan langkah gitu untuk melakukan. Untuk pertama kalinya itu dana BOS itu yang tadinya lewat transfer daerah kita transfer sekarang langsung ke sekolah. Jadinya kita mengetahui bahwa uang itu langsung diterima sekolah tepat waktu gitu. Nah, satu hal lagi adalah kita memastikan bahwa ada maksimum fleksibilitas penganggaran dana BOS itu oleh sekolah. Karena hanya sekolah lah yang tahu apa yang terbaik untuk murid-muridnya dia, untuk guru-gurunya dia. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Arah ke depannya, Mas Usman, adalah bagaimana kita bisa memastikan uang anggaran pendidikan yang kita transfer sebanyak mungkin itu kita tahu benar-benar nyampe di sekolah. Itu adalah strategi kita. Bagaimana caranya itu akan kita lanjutkan secara bertahap. Tapi tentunya dengan dukungan Pemda yang kita butuhkan gitu. Tapi memastikan bahwa ini benar-benar digunakan untuk pendidikan itu sangat penting. Dan juga untuk kementerian-kementerian lain, ya, bukan hanya transfer daerah, kita juga akan memastikan bahwa ada keselarasan strategi, bahwa hanya ada satu strategi pendidikan, gitu, yaitu strateginya Pak Presiden, gitu. Jangan kita terpecah belah berbagai macam rencana atau agenda yang tidak netes, katanya Pak Presiden itu tidak netes. Jadi itu tantangan utama, bagaimana langsung ke sekolah,
bagaimana sebanyak mungkin anggaran itu nyampe ke sekolah, dan bagaimana ada akuntabilitas di masing-masing kementerian dan maupun daerah untuk memastikan ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik. Oke, pertanyaan lain, ini salah satu pelajaran yang kita dapat, tadi Mas Menteri sebetulnya sudah menyinggung ya, di 2020 pandemi COVID itu kita jadi tahu bahwa ada persoalan tidak meratanya digitalisasi, ya baik terutama dalam hal ini kita bicara soal sekolah gitu Mas. Nah ini apa yang akan dilakukan kementerian untuk memeratakan dan tentu saja meningkatkan kualitas digitalisasi sekolah? Ya. Jadi ada yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada yang di kementerian lainnya. Dari sisi jaringan dan konektivitas, itu adalah di bawah beberapa kementerian lainnya, Menkominfo dan tentunya PUPera dan lain-lain. Jadi kami berkoordinasi dengan mereka setiap hari, tapi alhamdulillah karena situasi pandemi ini benar-benar membuka seberapa besar gapnya antara yang punya internet dan tidak punya internet. Jadi pemerintah ini akan melakukan akselerasi yang belum pernah terjadi di sejarah. Dalam waktu, insya Allah dalam waktu 3-5 tahun, kita akan menutup berbagai macam blind spot kita Mas Usman. Di berbagai macam daerah kita. Dan Kemendikbud sangat senang mendengar ini dan bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus kita pastikan adalah usernya bisa mengakses, ya kan? Usernya bisa mengakses. Mereka punya laptop apa enggak, ya kan? Mereka punya wifi router apa tidak? Mereka punya media tool seperti proyektor apa tidak? Gitu. Jadi mereka punya kemampuan apa tidak untuk bisa mengenal software dan mengerti itu. Jadi tugas kita di situ. Kita jemput bolanya pas koneksinya udah ada dan koneksinya udah ada, baru cara penggunaannya itu yang kita bantu sekolah-sekolah untuk melakukannya. Tapi saya yakin kok kita udah melihat di daerah-daerah terpencil pun kita melihat inovasi yang mereka lakukan pada saat PJJ. Kalau punya akses internet tentunya ya, tapi itu luar biasa. Mereka menemukan sendiri Google Classroom, mereka menemukan sendiri Zoom, mereka beradaptasi metode-metode pembelajaran mereka. Mereka menggunakan WA dengan cara-cara yang sampai saya pun tidak terpikir. Cara menggunakan WA untuk memanage suatu kelas dan orang tua itu luar biasa. Jadinya memberikan fokus kita adalah TIK, peralatan informasi gitu, peralatan laptop, proyektor dan lain-lain. Itu akan kita akselerasi 2021. Nah, di luar itu kita juga membangun tim teknologi di bawahnya Kemendikbud. Kita membangun tim teknologi di bawahnya Kemendikbud dengan jagoan-jagoan engineer, jagoan-jagoan product designer. Untuk apa? Untuk bisa memastikan, bukan banyak orang mengira teknologi itu semacam kayak mau menggantikan guru. Guru itu tidak pernah akan mungkin digantikan. Jadinya tugas utamanya teknologi adalah untuk membantu kepala sekolah dan guru untuk bisa fokus kepada yang terpenting dalam pembelajaran. Jadinya bagaimana kita bisa menciptakan toolkit bagi kepala sekolah dan juga para guru-guru untuk bisa belajar lebih cepat, untuk bisa mengurus sekolahnya dengan cara yang lebih efisien, dan untuk bisa mengetahui level atau tingkat perkembangan anaknya secara lebih akurat. Itu adalah semua toolkit yang hanya bisa dilakukan oleh teknologi. Sehingga teknologi itu menjadi pendamping guru. Dia menjadi pendamping kepala sekolah dan pendamping guru. Nah itu yang tim kita di Kemendikbud, dan dengan background saya sebelum menjadi teknologi, itu adalah fokus kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah sekolah yang begitu banyak, dengan jumlah guru yang begitu banyak, kita tidak punya opsi. Kita harus menggunakan teknologi untuk bisa menskalakan pelatihan peningkatan kapasitas guru. Untuk bisa memperbesar akses guru kepada pengajar-pengajar guru yang hebat, ya kan? Untuk bisa memperbesar akses kepada kurikulum-kurikulum yang kedepannya harus dinamis, nggak bisa statis lagi, gitu. Jadi itu adalah kira-kira beberapa peran-peran teknologi di dalam sistem pendidikan kita, ya. Malah untuk memperkuat fungsi guru dan kepala sekolah, bukannya untuk menggantikan. Ya. Tadi dalam penjelasan Mas Nadiem di awal soal kampus merdeka, ya. Cuma kalau saya perhatikan itu biasanya yang menjadi ukuran adalah rankingan kampus di level internasional.
Nah, ini seperti apa ya kira-kira Kemendikbud mendorong kampus-kampus ya dalam konsep kampus merdeka tentu saja supaya perguruan tinggi kita itu ya katakanlah ada di papan atas dalam perankingan kampus-kampus internasional. Seperti apa, Mas, kira-kira yang akan dilakukan Kemendikbud? Ya, pertama bisa cek di rekor saya selama setahun ini. Ya. Apakah saya pernah mention ranking dunia di universitas? Belum pernah. Tidak pernah. Saya nggak pernah. Bukan berarti itu bukan suatu pencapaian yang baik. Saya akan sangat bangga kalau universitas-universitas kita naik ranking dunia dan dikenali dunia. Tapi buat saya yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan perubahan itu. Karena yang terpenting itu sebenarnya bukan dia dapat angka berapa di posisi dunia. Yang terpenting adalah anak-anak kita pada saat lulus atau keluar, dia bisa nggak merdeka mencari nafkah. Dia bisa nggak merdeka meluncurkan mimpi dia. Dia bisa nggak merdeka untuk bisa merealisasi passion dia atau talenta dia. Gitu loh. Dia siap nggak menjadi orang produktif dan berkarakter di dalam ekonomi Indonesia. Itu adalah yang terpenting buat saya, gitu yang terpenting. Dan saya selalu mengingatkan perguruan tinggi bahwa jangan lupa kenapa Anda berdiri. Anda berdiri untuk mentransformasi negara kita melalui manusia-manusia yang keluar dari institusi ini. Itu yang terpenting. Jadi buat saya senang. Saya rasa dengan perubahan yang kita rekomendasikan kepada universitas, mereka akan pasti meningkat rankingnya di posisi dunia. Tapi jangan kejar itunya, kejar prosesnya, gitu. Dan jangan lupa Mas Usman, universitas-universitas hebat aja di dunia sedang melakukan transformasi ke arah tertentu. Yang saya tidak mau terjadi, kita nih ngincer sesuatu yang mereka udah mau ninggalin. Udah meninggalkan. Betul. Jadi kita strateginya di perguruan tinggi adalah kita harus lompat ke arah mereka maunya kemana. Biar kita nyampainya nanti di 10-20 tahun, nyampainya di tempat yang sama. Jadi kita mengejar ketertinggalan kita. Apa itu perubahan? Nah itu pertanyaannya. Kita memberikan 8 IKU kepada universitas. Biar nggak ribet. Selalu kayak kebanyakan goal, kebanyakan metrik buat universitas. Tapi dari pemerintah sekarang kita memberikan 8 target yang akan kita ukur. Dan penganggaran, insentif semua mengikuti 8 ini. Ya, saya mention, mungkin nggak semuanya, tapi saya mention yang terpenting aja. 1, berapa anak-anak mahasiswa yang belajar di luar kampus, yang mengalami semester di luar kampus. Kita ingin anak keluar di lautan terbuka, bukan hanya di kolam renang akademia. Kedua, berapa dosen Anda yang punya pengalaman di luar kampus? Sama, tapi buat dosen. Ketiga, berapa praktisi yang diundang dari dunia industri untuk mengajar di dalam universitas itu? Keempat, berapa jumlah riset atau publikasi yang rekognisinya dari internasional atau benar-benar ada manfaatnya di dunia yang nyata? Jadinya applied research. Applied, ada dampaknya di dalam kebijakan ataupun produk inovasi dan lain-lain. 5, berapa jumlah prodi yang punya pernikahan massal? Ini namanya pernikahan massal. Punya mitra nggak di dunia industri? Punya mitra nggak universitas asing? Punya mitra nggak organisasi sosial atau organisasi masyarakat besar yang bisa mendukung itu? Jadinya punya jodoh apa enggak ini prodinya gitu. Kelima adalah punya akreditasi internasional. Keenam adalah punya akreditasi internasional apa tidak, ya? Apakah dia punya akreditasi internasional? Dan yang terakhir ini yang buat saya salah satu yang terpenting, berapa jumlah mata kuliah yang penilaiannya itu mayoritas berdasarkan project based learning, bukan ngambil tes habis itu lulus, tapi mahasiswa harus bekerja dengan kelompok dan menciptakan sesuatu di bidang apapun, lalu project itulah yang dievaluasi gitu. Nah ini pindah kepada project based learning. Jadi ini arahnya Mas Usman. Kita mau pecahkan kerajaan-kerajaan yang namanya itu
setiap grup-grup knowledge, karena sekarang harus interdisciplinary. Makanya 3 semester sekarang boleh di luar prodi, Mas Usman. Ya, jadinya kita harus punya konsep yang lebih lebar, bukannya semuanya mengerucut. Tapi inovasi itu berhasilkan dari kelebaran, tapi nanti ngerucutnya di ujung, gitu. Itu yang pertama. Kita harus memastikan bahwa kita sekarang itu belajar atau universitas itu bisa di mana-mana, bisa di dalam perusahaan, bisa di dalam organisasi luar, bisa di luar negeri sementara, bisa di mana-mana, bisa melakukan research, bisa melakukan entrepreneurship atau wirausaha. Jadi definisi yang kita namakan pendidikan tinggi itu harus berubah 180 derajat. Atau enggak kita bakal ngejer ke suatu arah yang universitas paling hebat di dunia udah mau pindah dari situ. Jadi kita nih ambil jalan pintas nih. Kita harus melompat kepada arah tujuan perubahan tersebut biar kita mengejar ketertinggalan kita. Iya, ini menarik sekali, Mas. Memang Kemendikbud tidak pernah merilis itu ranking. Tapi universitas itu saya sering kali mendapat rilis. Kalau dia tinggi, kita dikirimi rilis. Ini loh ranking kami, katanya begitu. Dan bagaimana respons dari kampus tentang kebijakan Mas Nadiem tadi itu yang sebetulnya sangat menarik dan baik sekali begitu? Iya, responsnya alhamdulillah sangat positif bagi yang memang berani melakukan perubahan. Gitu. Bagi banyak orang juga perubahan itu lumayan tidak nyaman. Jadi saya mengerti sekali itu. Memang perubahan itu tidak pernah ada yang nyaman. Jadinya karena mereka, bagi beberapa orang ini adalah cara mereka sudah melakukannya, dan untuk merubahnya itu memang butuh keberanian, butuh ketidaknyamanan selama masa. Tapi disitulah kita menjadi lebih baik gitu. Tapi secara umum perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan yang mahasiswa dan dosen-dosen penggerak itu dari dulu menginginkan. Mereka ingin melakukan ini, cuman mungkin dari sisi regulasi belum bisa, dari sisi penganggaran belum ada alignment, dan belum ada kejelasan kita mau ngincarnya apa sih, metriknya itu apa yang akan diukur oleh pemerintah pusat. Nah, itu makanya Merdeka Kampus ini suatu paradigma yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi menurut saya kalau universitas kita aja bukan menjadi institusi paling inovatif, ada harapan apa negara kita? Betul sekali. Harusnya universitas kita adalah yang paling inovatif dari semua institusi. Mereka yang berani mengambil resiko terbesar, gitu kan, untuk melakukan perubahan, ide-ide gila, inovasi itu harusnya datang dari universitas. Tidak bisa universitas menjadi suatu institusi yang statis. Dia harus paling dinamis. Kalau bisa lebih dinamis dari industri. Kalau bisa ya. Gitu. Ya, tadi juga salah satu program prioritas adalah revitalisasi pendidikan vokasi. Ya, data beberapa tahun lalu itu selalu menunjukkan bahwa pengangguran terbanyak yang termasuk banyak lah begitu itu datang dari SMK begitu. Nah, bagaimana Mas Menteri itu merevitalisasi sekolah vokasi terutama di level sekolah menengah atau SMK itu supaya mereka itu diterima di pasar kerja. Ya, salah satu tujuan kenapa mereka masuk SMK itu supaya bisa bekerja lebih cepat, begitu Mas. Ya, ini memang tantangan yang sangat besar. Sudah bertahun-tahun karena adanya ujian nasional, SMK itu persepsinya adalah tidak sebaik SMA. Itu memang persepsi masyarakat yang harus kita benarkan. Dan itu tanggung jawabnya pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk memastikan, untuk merubah persepsi ini. Gitu, dengan meningkatkan kualitas SMK kita dan juga politeknik kita. Gitu. Itu satu tantangan yang kita hadapi. Tantangan kedua adalah yang kita hadapi adalah SMK sendiri, di mana mereka sangat membutuhkan partisipasi industri. Skala mereka itu sangat kecil untuk bisa menarik partisipasi industri. Jadinya susah gitu untuk, kan kita punya banyak sekali SMK, ada 14.000 di Indonesia. SMK. Jadinya untuk bisa memitrakan mereka, menjodohkan mereka dengan industri bukan suatu hal yang mudah. Karena skala mereka kecil. Jadi kita ada beberapa intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menemukan model SMK pusat keunggulan. Di mana kita akan memastikan bahwa SMK seperti apa sih yang menjadi panutan. Itu adalah SMK yang kurikulumnya, pengajarnya, dan juga kemitraannya itu semuanya mulai dan berakhir di industri. Mulai dan berakhir di industri. Jadi strategi kita seperti apa? Yang pertama adalah, satu,
kita harus pastikan kurikulum SMK lebih fleksibel. Nggak bisa kita suruh ini adalah spesialisasi di dalam bidang vokasi, tapi sekarang beban kerjaannya sama aja kayak anak SMA. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Makanya itu yang pertama, kita harus pastikan bahwa balance atau rasio dari itu adalah make sense gitu. Artinya rasionya benar-benar ya udah, kalau dia pilih SMK ya kita kasih itu anak lebih banyak waktu untuk praktek kejuruannya. Kedua, kita jangan melihat hanya satu dimensi aja. SMK itu gagal kalau anak itu lulus dari SMK nggak dapat kerjaan. Jangan. Ada dua alternatif kesuksesan. Alternatif satu adalah dia langsung dapat kerjaan, ya kan? Alternatif kedua adalah dia masuk ke dalam politeknik atau perguruan tinggi untuk melanjutkan edukasinya, ya. Dua-duanya itu bisa dibilang suatu kesuksesan. Jadi kita harus memastikan bahwa SMK itu ada kesambungan, ada continuity atau nyambung dengan politeknik dan perguruan tinggi vokasi kita. Sehingga ini menjadi suatu dimanapun di negara-negara maju itu semuanya nyambung, Mas Usman. Jadinya dari yang mereka belajar apa di SMK, itu mereka bisa mendapatkan kredit untuk melanjutkan di D2, D3, bahkan D4 ataupun S1 mereka yang mereka lanjutkan setelah itu. Jadinya kita menginginkan politeknik dan perguruan tinggi vokasi kita berpartisipasi dalam SMK kita. Untuk dua alasan. Satu adalah untuk menjaga talent pool itu biar terus naik. Kedua adalah universitas dalam posisi yang lebih baik untuk bisa menemukan mitra industri. Karena mereka skalanya lebih besar. Jadi kalau mereka mau menemukan mitra industri, kalau mereka bisa membina SMK tersebut, mitra industri itu bisa masuknya lewat perguruan tinggi tersebut. Jadi itu salah satu strategi kita adalah untuk menyambungkan perguruan tinggi vokasi dan politeknik dengan SMK kita. Dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana kurikulum itu benar-benar mengarah kepada industri. Jangan kita lagi yang nentuin kurikulumnya. Kita harus benar-benar pelatihan dan pengembangan SDM-nya itu benar-benar harus mengarah dan benar-benar dilakukan oleh industri. Kita suka bicara itu tapi nggak pernah terjadi secara real gitu. Iya, yang kita maksudkan lah ya SMK itu ya harus dikelola oleh industri. Itu kuncinya gitu untuk kesuksesan. Dan pakar-pakarnya harus datang dari industri, bukan guru-guru biasa lagi gitu. Nah itu yang mungkin paradigma itu harus kita akselerasi. Jadi itu rencananya Mas Usman untuk pendidikan vokasi kita. Terima kasih, menarik sekali Mas. Tadi asesmen nasional itu tahun ini akan dilaksanakan, Mas? Iya, tahun ini. Ya. Mungkin dari sisi kita harus lihat kesiapan karena COVID ya, situasi COVID terus dinamis, tapi sudah jelas tahun ini akan dilakukan ya. Jadi kapannya tepatnya di tahun ini masih kita belum 100% yakin, tetapi tapi masyarakat tidak harus khawatir karena sudah saya jelaskan berapa kali. Ini tidak ada dampaknya sama sekali kepada murid. Murid hanya mengambil asesmen ini adalah pemetaan untuk kualitas sekolah. Jadinya orang tua yang kebanyakan saya dengar banyak orang tua mulai membimbelkan anaknya ke asesmen kompetensi. Ya, saya mau bilang sekali lagi pada orang tua, jangan buang-buang uang. Karena nomor satu, numerasi dan literasi itu nggak bisa dibimbelkan. Nomor satu. Kedua, nggak ada dampaknya untuk anak Anda. Jadi tidak ada dampaknya untuk anak Anda. Jadi dampaknya itu tidak ada untuk PBDB, artinya masuk sekolah nggak ada dampaknya. Tidak dampak kepada kelulusan, tidak ada dampak kepada angka, itu hanya data buat pemerintah untuk mengevaluasi sekolahnya. Dah, tidak ada sama sekali dampaknya pada anak. Jadi orang tua tidak harus membimbelkan anaknya, karena asesmen ini hanya untuk sekolah, bukan untuk muridnya. Ya, berarti tidak ada alasan sebetulnya orang tua ataupun guru atau tenaga pendidik untuk menolak asesmen itu dilakukan tahun ini juga ya, Mas? Tidak ada alasan sama sekali. Tapi mereka karena terbiasa dengan ujian nasional yang dulu ada. Mereka membayangkannya seperti ujian. Betul, jadi dan saya bisa mengerti itu, orang tua, guru, murid jadi stres. Ini apa ini, kita nggak tahu, kok kita nggak ada persiapan sama sekali. Tidak. Persiapan yang harus dilakukan hanya persiapan logistik untuk mengambil tes tersebut. Tidak perlu ada preparasi untuk tes ini. Tes ini hanya diagnostik. Kayak tes darah atau rapid test gitu. Seperti apa adanya. Betul, seperti apa adanya. Nggak pakai kita harus latihan untuk ini apa. Enggak. Ini untuk mengetahui
Dan kenapa kita ini makanya ini perubahan paradigma yang luar biasa pentingnya. Dulu itu tes itu adalah untuk menghakimi murid ataupun menghakimi sekolah dan apa-apa. Tidak, asesmen nasional itu untuk mengetahui agar pemerintah bisa mengetahui mana yang sekolah yang butuh bantuan dan mana sekolah yang bisa bantu kita. Saya ulang lagi ya, Mas Usman, karena ini penting banget. Kalau orang nanya saya, asesmen nasional itu buat apa sih Mas Menteri? Gini aja deh buat orang awam. Kalau kita tidak melakukan pemetaan secara nasional, kita nggak bakal tahu sekolah mana yang perlu bantuan tambahan dari kita. Yang benar-benar perlu bantuan. Dan yang kedua, sekolah mana yang bisa ngebantu kita. Ya, itu. Jadi kita sebenarnya melakukan asesmen nasional itu adalah agar kita tahu fokus kita, resource-nya kemana nih. Mana yang butuh bantuan, mana yang bisa menjadi pembantu kita di lapangan karena sudah bagus gitu, dan lain-lain. Jadi itu adalah perubahan paradigma atau filsafat daripada asesmen nasional. Dan bukan hanya numerasi dan literasi, kita bukan cuma peduli anak-anak itu bisa bernalar kritis, bisa memecahkan permasalahan, bisa logis dan bisa mengerti bacaan. Tapi ada survei karakter di mana kita mengukur nilai-nilai Pancasila mereka. Pertama kalinya ya Mas Usman, kita melakukan secara nasional, sensus, survei, karakter. Jadi kita tahu ini anak mengalami perundungan apa tidak. Ini anak di dalam suatu komunitas yang ada intoleransi apa tidak. Iya kan? Kekerasan-kekerasan lainnya. Dan tentunya survei lingkungan belajar sekolah untuk kita mengetahui ini sekolah seperti apa budayanya. Ini sekolah proses pembelajarannya seperti apa. Apakah ini proses pembelajaran yang menutup imajinasi dan minat bakat anak itu atau membuka. Jadi ini adalah pertama kali kita lakukan, tapi tidak perlu khawatir karena semua ini adalah standar-standar internasional yang sudah dilakukan di tes PISA internasional. Kita nggak membuat tool sendiri, kita mengadaptasi tool-tool yang sudah ada dibuat pakar-pakar dunia untuk mengukur Indonesia biar kita nggak kaget lagi Mas Usman. Setiap kali kita ngelihat angka PISA kita kaget. Betul. Iya kan? Kenapa nih? Kenapa kita di bawah? Ya kita nggak ngukur pakai alat yang sama kok. Iya kan? Ya jadi kita harus ngukur sama alat yang sama biar bisa ada perbandingan. Jadi kalau mau ngukur ya semuanya PCR aja gitu. Betul, jangan semuanya rapid test. Yang rapid juga. Betul, jangan ada rapid dan PCR, semuanya PCR aja gitu. Jadi tidak perlu bimbel dan tidak perlu curang ya. Tidak perlu. Dulu kan kalau UN kita selalu membaca berita tentang kecurangan dan ini malah nanti membantu para siswa yang membutuhkan bantuan, bahkan bisa membantu juga sekolah-sekolah. Betul. Apa gunanya curang? Betul. Ya. Apa insentif itu? Jadi tidak ada alasan untuk menolak assessment. Saya kira ini sesuatu yang baru, tapi yang baru biasa kadang-kadang memang menimbulkan pertanyaan. Mas Nadiem, sebelum kita melanjutkan diskusi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kurikulum darurat dihadirkan Kemendikbud agar pembelajaran tetap berlangsung selama pandemi tanpa membebani siswa, guru, dan orang tua. Penyusunan kurikulum yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam hitungan bulan tanpa mengesampingkan kompetensi literasi dan numerasi serta pendidikan karakter. Kemendikbud juga menghadirkan modul pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru, orang tua, dan siswa secara mandiri dan tanpa internet. Nama saya Nurul Mahbubah, guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengabdi sebagai guru selama 12 tahun, mengajar mata pelajaran sosiologi. Pada saat ini, saya juga mendapat tugas sebagai pendamping guru penggerak. Banyak persoalan yang muncul yang kita hadapi, saya pribadi sebagai guru, orang tua, ataupun siswa sebelum dikeluarkannya kebijakan kurikulum darurat. Guru hanya berfokus pada penyelesaian penuntasan kurikulum, sehingga pada kondisi tersebut siswa akan merasa terbebani. Mereka disodorkan dengan berbagai tugas. Tentu mereka mengalami kejenuhan, mereka mengalami kebosanan. Walaupun PJJ, walaupun pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap menyelesaikan kompetensi apa yang harus mereka capai. Nah, hal ini menjadi sebuah permasalahan. Begitu juga untuk orang tua. Orang tua tidak semuanya bisa mendampingi anak belajar di rumah.
Apabila ditanya dampak positif yang saya rasakan sebagai guru ketika dikeluarkan kebijakan kurikulum darurat, yang pertama saya merasa dengan kebijakan tersebut saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ketika saya hanya mengajarkan kompetensi dasar atau kompetensi esensial yang harus saya sampaikan kepada siswa, tentu ini mempermudah. Ini membuat saya tidak begitu terbebani. Begitu juga kepada siswa saya. Mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas. Mereka bebas memberikan apa yang mereka punya, berkarya, memberikan apa yang mereka miliki ketika di masa sekarang. Nah, dengan kondisi tersebut tergambar jelas bahwa ketika kurikulum darurat dikeluarkan ini memberikan sebuah manfaat besar baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Video tadi itu menunjukkan tentang peran guru, kira-kira seperti itu Mas Nadim. Nah, apa program pemerintah Kemendikbud untuk para guru, baik secara kuantitatif misalnya rekrutmen, tadi guru penggerak, tetapi juga secara kualitatif, apakah kepangkatan, kesejahteraan, kemudian juga kompetensinya ditingkatkan. Silakan Mas. Ya, jadi ini adalah dari semua inisiatif kita di Kemendikbud, nggak ada yang lebih penting daripada apa yang berdampak kepada guru. Iya. Peningkatan kapasitas guru adalah yang terpenting dari seluruh formula pendidikan ini. Jadinya kenapa kita fokus sama guru penggerak dulu, karena kepemimpinan sekolah itu adalah ya si kepala timnya, iya kan? Iya. Kepala tim manusianya itu di masing-masing sekolah kita, kepala sekolah, pengawas, gurunya guru, itu pertama harus kita pastikan kualitasnya terbaik. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah regenerasi guru. Ini gimana ini? Yang keluar dari program-program PPG kita yang menjadi guru, itu harus kita pastikan punya kualitas yang terjaga. Dan itu adalah salah satu inisiatif BED kita adalah untuk memastikan guru-guru baru itu bisa dalam suatu standar yang bisa terjamin bahwa mereka punya kapasitas untuk menjadi guru yang baik. Jadinya kita nggak bisa melakukan transformasi jangka panjang kalau guru-guru yang terus masuk ke dalam sistem kurang baik. Ya. Jadi itu harus kita pastikan bahwa mereka adalah yang terbaik yang menjadi guru. Gitu. Dari sisi kesejahteraan ada beberapa inisiatif karena ini luar biasa pentingnya kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas. Kalau guru-guru yang baik tidak punya nafkah yang baik, satu profesi guru akan selalu sengsara. Betul. Kedua adalah mental atau ketangguhan para guru-guru kita dalam mengajar anak-anak akan terdampak dengan kesulitan ekonomi. Mau guru sehebat apapun kalau mereka sulit mencari nafkah, ini akan menjadi penurunan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Jadi kita melakukan beberapa hal. Yang pertama kita lakukan untuk pertama kalinya dana BOS, itu kita relaksasi. Kita memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan kalau mau digunakan untuk bayar honor, guru honorer, tergantung diskresinya kepala sekolah mana yang performanya baik, silahkan. Itu bisa digunakan. Di masa pandemi kita lakukan itu, dan kita akan evaluasi pada setelah pandemi apa yang akan terjadi. Tapi itu merupakan satu inisiatif kesejahteraan kita yang salah satu yang terpenting. Kedua, kita telah melihat dan mendengar berapa banyaknya guru-guru honorer di Indonesia yang punya penghasilan sangat kecil. Penghasilan bahkan sampai dengan Rp200.000, Rp300.000 per bulan. Ya. Jauh di bawah UMR. Jadi untuk tahun ini yang akan kita lakukan adalah untuk pertama kalinya kita akan melakukan tes untuk semua guru honorer. Jadinya kita akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes. Ini sebelumnya nggak ada Mas Usman. Sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ya, jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Yeah. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K, yang gajinya itu setara dengan PNS,
hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta, ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000, ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000, ya 200.000 yang menjadi P3K. Tapi guru-guru honorer ini walaupun gagal pertama kali, mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Di tahun ini, tahun depan, ya kan? Kita akan memberikan kesempatan karena tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini merupakan satu inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara sejahteraannya dengan PNS walaupun P3K ya. Yeah. Jadi itu yang penting Mas Usman, bahwa ini adalah hal yang belum terjadi sebelumnya gitu. Jadi kita di Kemendikbud berjuang untuk memastikan oke, tapi kalau lulus minimum standar ini dia harus bisa diangkat menjadi P3K. Dan itu adalah perjuangan kita di Kemendikbud untuk para guru honorer. Dan alhamdulillah dengan dukungan Bu Menkyu dan Bapak Menpan RB yang luar biasa, dukungan mereka itu luar biasa, dan Pak Mendagri juga, ini merupakan suatu inisiatif yang telah kita dorong, dan akhirnya di tahun ini semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K, tapi tetap dengan standar. Karena kalau tidak ada tes itu, tanpa standar itu, kita berpotensi merugikan anak-anak kita, dan itu tidak boleh. Gitu. Ya. Ini menarik sekali, sebuah upaya untuk memuliakan guru. Betul. Guru itu harus kita muliakan. Kaisar Hirohito waktu Jepang dibom atom itu, yang dia tanya berapa banyak guru yang selamat. Betul. Kemudian juga guru salah satu prioritas penerima vaksin COVID kan, itu karena memang guru harus dimuliakan, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kemendikbud itu luar biasa untuk mesejahterakan. Makanya Mas Usman, waktu kita waktu pemerintah menghadirkan berbagai macam bansos kepada masyarakat, Kemendikbud langsung berargumentasi bahwa secara spesifik, apalagi guru-guru non PNS ya, yang pekerjaannya tidak terjamin dan dengan gaji yang tidak terjamin, ini nggak bisa. Mereka harus dilihat sebagai suatu grup ekonomi yang rentan, gitu. Jadi itu adalah argumentasi Kemendikbud di pemerintah pusat, sehingga kita akhirnya berhasil membantu jutaan guru non PNS dengan BSU, masing-masing diberikan sebesar itu yang 1,6 juta rupiah. Dan alhamdulillah itu telah diterima kebanyakan guru non PNS kita, dan sangat membantu meningkatkan semangat mereka di masa krisis ini. Baik, Mas Nadiem, kita ikuti lagi video sebelum saya mengajukan pertanyaan. Silahkan videonya diputar. Saya Andi Malewa, saya pendiri Institut Musik Jalanan. Dari tahun 2017, IMJ bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kita mengkurasi musisi-musisi jalanan Jabodetabek. Aku ingin nyanyikan lagu. Sebelum ada pandemi, musisi-musisi jalanan itu kan bisa main di berbagai tempat. Ruang-ruang publik, mall, area-area wisata, bahkan di stasiun MRT Jakarta gitu. Tapi sejak ada pandemi, praktis semua tempat ini ditutup. Sehingga kami harus memikirkan bagaimana cara-cara yang harus kita tempuh agar bisa tetap survive. Itu ada biaya kontrakan, biaya listrik, kebutuhan anak, dan lain-lain gitu. Di tengah pandemi ini, kami nih, pelaku seni budaya ini, ternyata tidak berjalan sendiri gitu. Ada peran pemerintah yang membantu kita, tapi tidak juga memberikan ikan saja, tapi dia memberikan kail dan mendorong kita dengan stimulus agar kita tetap bisa melakukan hal-hal kreatif. Kita coba berupaya bagaimana agar musisi-musisi jalanan ini bisa berekspresi kembali, bisa mencari nafkah secara mandiri. Alhamdulillah ya, dari Ditjen Kebudayaan sendiri mendampingi Institut Musik Jalanan sejak awal masa pandemi sampai hari ini. Selain ada stimulus bantuan ya, seperti apresiasi untuk pelaku budaya, itu sangat menolong. Saya juga mendapatkan itu gitu. Saya mendapatkan bantuan itu, teman-teman IMJ juga mendapatkan itu. Kita mendapatkan bantuan uang tunai. Dampak-dampaknya terasa banget ya, dampak positif yang kita rasakan pada saat pandemi ini. Bantuan-bantuan yang diberikan itu memang langsung ke personal.
Mas Nadiem, ini video intinya adalah soal kebudayaan. Ya, soal kebudayaan, bagaimana Kemendikbud. Ini kan kita sering sekali masyarakat, saya juga termasuk, kalau mendengar Kemendikbud kita fokus ke pendidikan, padahal ada kebudayaan di situ. Ya, ada kebudayaan, ada Direktorat Jenderalnya sendiri. Nah, ini bagaimana Kemendikbud mendorong kemudian memfasilitasi kebudayaan kita di tahun 2021, termasuk tentu saja bahasa tadi disebutkan. Betul. Jadi ini adalah salah satu sektor yang paling terpukul di masa pandemi ini. Jadi kita memfokuskan kepada bagaimana caranya kita bisa membantu sebanyak mungkin seniman dan budayawan mengalami periode yang luar biasa sulitnya. Karena pekerjaan menghilang di berbagai macam sektor kebudayaan dan kesenian. Nggak semua, tapi banyak sekali yang terpukul cukup berat. Seperti tadi pengamen-pengamen di jalanan. Jadi kita pertama melakukan dari sisi ekonomi dulu. Kita bisa nggak memberikan sedikit kelegaan lah bagi mereka gitu dari sisi ekonomi dengan berbagai macam bantuan tunai dan bantuan project base kita kepada para seniman dan budayawan. Kedepannya beberapa strategi kita untuk budaya adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa ke depan itu budaya punya manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal di masing-masing tempat. Jadi bagaimana kita bisa membuat budaya itu sustainable dan terus berkembang dan berinovasi adalah untuk bisa memastikan bahwa ada dampak ekonominya terhadap budaya tersebut di masing-masing daerah kita. Dan tanpa itu, ketakutan saya Mas Usman adalah tanpa kita menguatkan dampak ekonomi daripada aktivitas budaya, bahwa banyak sekali budaya-budaya kita akan hilang. Padahal itu suatu aset yang luar biasa untuk turisme lokal maupun internasional. Aset nasional kita, kekayaan kita yang luar biasa, itu bisa hilang. Jadinya kita harus bisa menerjemahkan itu untuk menjadikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal di masing-masing daerah. Yang kedua adalah udah saatnya kita tampil di panggung dunia lebih banyak, Mas Usman. Yeah. Ini adalah salah satu frustrasi saya. Sebelum saya menjadi menteri, salah satu aspirasi saya membangun perusahaan kelas dunia di Indonesia adalah agar kita tuh tampil gitu loh di panggung dunia. Kok Indonesia tuh selalu diremehkan gitu di dunia, itu bikin saya marah dari dulu. Jadinya itu kekayaan kita adalah salah satu sumber daya kita yang luar biasa. Jadinya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa meningkatkan kapasitas kebudayaan kita dan memamerkannya di panggung dunia. Itu yang saya inginkan. Bagaimana event-event dan festival kita tentunya setelah pandemi ya. Ini kita ngomongin setelah pandemi. Itu bisa benar-benar menarik perhatian dunia sehingga Indonesia itu, brand Indonesia itu naik di panggung dunia. Jadi itu yang kedua. Namanya cultural diplomacy. Cultural diplomacy, diplomasi budaya. Diplomasi budaya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kebudayaan dan kesenian kita dan budaya-budaya kita. Jadi budaya kesenian itu harus dibangun juga dari sistem pendidikan dari mulai awal juga. Jadi bagaimana kita mendidik seni. Bagaimana kearifan lokal bisa menjadi suatu bagian daripada kurikulum nasional kita. Artinya kita perlu kemerdekaan kurikulum sehingga kearifan lokal bisa menjadi bagian dari itu. Sehingga seni itu bisa menjadi suatu hal yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Dan untuk melakukan itu, paradigma pengajaran seni di sekolah itu juga harus berubah, Mas Usman. Kita harus berubah seperti literasi. Kita berubah dari ngajarin anak cara membaca gramatika segala, tapi bukan itu. Cinta dulu sama buku. Dan secara otomatis anak itu akan meningkatkan sendiri kemampuan dia membaca. Cinta buku. Sama seperti seni dan musik. Harus berubah paradigma kita. Fokus itu jangan menjadikan orang ini jadi seniman yang baik. Tidak. Jatuh cinta dulu dengan seni. Jatuh cinta dulu dengan musik. Jatuh cinta dulu dengan menggambar. Jatuh cinta dulu dengan karya visual. Baru dari situ dia akan menemukan suaranya dia sendiri melalui kesenian. Jadi itu yang sangat penting untuk kreativitas generasi muda kita. Untuk merubah paradigma cara kita ngajar seni. Gitu. Ya,
Terakhir dari saya pertanyaan soal pendidikan karakter seperti apa. Ini di tahun 2020 Kemendikbud itu begitu gencar ya mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan karakter buat masyarakat Indonesia. Gimana Mas? Luar biasa penting. Saya nggak bisa mendeskripsikan betapa pentingnya pendidikan karakter itu atau perubahan karakter positif. Masa depan bangsa kita bukan hanya tergantung kolektif kompetensi kita sebagai bangsa, tapi kolektif karakter kita sama pentingnya. Karena kalau kompetensi itu tidak digunakan, tidak didampingi dengan ketangguhan mental, tidak didampingi dengan empati dan rasa cinta sesama manusia, kalau kepintaran itu tidak ditemani dengan spiritualitas, moralitas, dan rasa bukan hanya toleransi ke perbedaan, bukan hanya toleransi perbedaan, cinta dengan perbedaan, cinta dengan keragaman, gitu. Makanya program karakter kita itu dipisah beberapa pengembangan karakter di beberapa program. Satu adalah untuk menghilangkan dulu dosa-dosa yang paling parah. Jadi kita ada program 3 dosa. Satu adalah perundungan, bullying. Dua adalah kekerasan seksual. Dan ketiga adalah intoleransi. Intoleransi. Ini 3 harus kita basmi dari semua sistem pendidikan kita. Dari PAUD sampai perguruan tinggi harus kita basmi. Intoleransi kita basmi. Kekerasan seksual kita basmi. Dan perundungan atau bullying kita basmi. Ini 3 hal tidak ada toleransi. Pemerintah mengambil posisi zero tolerance terhadap ini. Dan nanti semua peraturan kita dan program kita akan mengikuti azas itu. Zero toleransi. Tidak ada yang namanya intoleransi, tidak ada yang namanya kekerasan seksual atau perundungan diperbolehkan baik guru maupun juga siswa. Nah, itu adalah satu. Kedua, lalu kita ada pusat penguatan karakter yang meningkatkan pesan-pesan perubahan karakter ini untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebut itu. Spiritualitas, moralitas, kreativitas, gotong royong, mandiri, itu semuanya kita dorong lewat pusat penguatan karakter, yaitu adalah above the line kita. Mas Usman, above the line kita. Jadi kita akan berbagai macam konten seperti video-video yang Mas Usman udah lihat ya, di berbagai macam kanal, itu akan terus kita keluarkan lewat TV, lewat YouTube, lewat berbagai macam kanal untuk bisa masyarakat itu mengerti apa yang kita maksudkan dengan perubahan perilaku. Kita ingin mempermalukan perilaku yang tidak baik. Kita ingin bikin bully itu malu. Kita ingin orang malu tidak membela orang yang dibully. Kita ingin orang berdiri untuk kebenaran, anak-anak terutama anak-anak kita. Dan itu luar biasa, itu salah satu aspek aja. Tapi ada banyak lagi aspek. Toleransi beragama, cinta dan lain-lain, itu semua adalah hal-hal yang terus akan kita gaungkan lewat pusat penguatan karakter. Dan tentunya pusat prestasi nasional yang akan benar-benar menggali minat dan bakat masing-masing anak agar mereka belajar berkompetisi, belajar untuk bermandiri, mencapai suatu prestasi secara mandiri, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal di luar sekolah mereka yang akan meningkatkan kemampuan dan prestasi mereka. Baik, menarik sekali soal pendidikan karakter, dan itu barangkali yang kita selama ini abai, lebih mengejar kompetensi begitu Mas. Tapi kalau kita nggak serius mengenai pendidikan karakter, bayangkan kenapa kita masukkan di dalam asesmen nasional survei karakter. Itulah keseriusan pemerintah untuk seberapa pentingnya karakter terlihat dari kita pertama kalinya melakukan survei karakter secara nasional seperti ujian nasional untuk memetakan. Sebelum ini kita sama sekali tidak tahu, tidak tahu pemetaannya. Makanya kita nggak tahu nilai-nilai Pancasila seperti apa di sekolah-sekolah kita. Untuk pertama kalinya dengan asesmen nasional itu akan terjadi. Baik. Mas Nadiem, ini kami mengumpulkan banyak pertanyaan dari luar, ya, dari guru, dari kepala sekolah, juga dari kalangan perguruan tinggi. Nah, ini akan saya pilihkan 3 buat Mas Nadiem untuk kita diskusikan di sini. Yang pertama ini dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Jakarta, Pak Bahrudin.
Jadi ini pertanyaannya umum Mas, tentang keluhan para guru mata pelajaran wali kelas dalam pembelajaran di rumah selama ini. Begitu juga orang tua begitu, banyak yang mengeluhkan. Tetapi memang ini tambahan dari saya Mas, bukan pertanyaan. Banyak yang mengeluh PBR, tetapi begitu kita ingin mencoba tatap muka juga banyak yang tidak setuju. Itu saya kira lumrah saja begitu. Nah, pertanyaan Pak Bahrudin adalah, mohon kiranya Mas Menteri memberikan konsep dasar tentang pengertian Merdeka Belajar. Sebetulnya sudah ya, karena toh akhirnya peserta didik harus menuntaskan kompetensi dasar yang tertuang dalam standar kelulusan. Bagaimana Mas? Pertama saya ingin meluruskan suatu kesalahan persepsi. Ya. Belajar dari rumah, PJJ, BDR, apapun namanya, belajar dari rumah, tidak ada hubungannya sama Merdeka Belajar. Oke. Tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya. BDR, belajar dari rumah, itu adalah suatu keterpaksaan. Keterpaksaan karena pandemi. Keterpaksaan karena pandemi itu bukan salah satu kebijakan Merdeka Belajar. Saya suka bingung orang menyambungkan ini dua hal. Seolah-olah belajar dari rumah itu suatu inovasi yang kita lakukan. Tidak. Oke. Kemendikbud tidak menginginkan belajar dari rumah, tidak pernah menginginkan belajar dari rumah. Itu terpaksa karena kondisi pandemi yang ada. Kita harus tiba-tiba banting setir untuk melindungi nyawa orang. Sekarang saya tanya Mas Usman, situasi pandemi seperti ini sekarang, bayangkan nggak kalau sekolah itu sama sekali tidak tutup? Bisa bayangkan seperti apa situasi hari ini? Luar biasa. Itu adalah alasan kenapa kita mengambil keputusan yang luar biasa sulitnya di awal itu. Nah, jadi mohon masyarakat mengerti, itu nggak ada hubungannya sama Merdeka Belajar. Kita terpaksa, Merdeka Belajar adalah proses transformasi sistem pendidikan tatap muka. Nggak ada hubungannya sama PJJ BDR. Kita ingin BDR dan PJJ dengan pandemi ini segera berlalu. Jadi kita selama ini harus menemukan berbagai macam sistem hybrid yang masih bisa menjaga keamanan kesehatan, tetapi juga tidak mengakibatkan loss of learning. Makanya sekarang sudah setiap Pemda, semester ini kan setiap Pemda diberikan kewenangan untuk menentukan apakah mereka siap tatap muka atau tidak, asal dengan persetujuan komite orang tua di masing-masing sekolah. Ya, itu adalah SKB 4 kementerian yang kemarin kita keluarkan. Jadinya Merdeka Belajar itu nggak ada hubungannya sama ini. Ini adalah temporary, suatu hal yang harus kita lalui aja, kita terpaksa. Lalu pas sudah selesai pandemi, ya udah kita balik ke tatap muka. Ada beberapa elemen teknologi yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut, yes. Tapi kita akan balik ke tatap muka, nggak akan tuh ada lanjutin kita melakukan jarak jauh. Tidak ada yang namanya PJJ permanen, tidak. Apakah kita menggunakan Google Classroom bahkan dengan tatap muka? Mungkin. Iya kan? Mungkin kita menggunakan Zoom atau video conferencing untuk project based learning, mungkin. Tapi tetap tatap muka. Nah, ini yang pertama. Merdeka Belajar itu apa jadinya? Ini biar jelas. Merdeka Belajar adalah suatu filsafat. Filsafat perubahan. Di mana kemerdekaan di setiap jenjang sistem pendidikan kita adalah prakondisi untuk mencapai yang dinamakan pembelajaran. Perbedaannya antara administrasi pendidikan dan pembelajaran. Ini dua hal yang berbeda. Semua orang harus sadar. Administrasi pendidikan dan pembelajaran. Beda. Administrasi pendidikan bukan tidak sama, itu kalau matematikanya tidak sama dengan pembelajaran. Pembelajaran tidak mungkin, pembelajaran secara bermakna di murid-murid kita tidak mungkin terjadi kalau guru-guru, kepala sekolah, sekolahnya sendiri dan berbagai macam jenjang di dalam dan muridnya juga tidak diberikan suatu level kemerdekaan, suatu level otonomi untuk mengikuti kemampuan dan kompetensinya masing-masing, untuk mengikuti minat dan bakatnya masing-masing, dan untuk bisa beradaptasi terhadap komunitas budaya dan lokalitasnya masing-masing. Di negara, saya kadang-kadang kaget, di negara dengan begitu banyak keberagaman ini, kenapa sistem yang begitu penting untuk pengembangan anak kita, aturan mainnya hanya keseragaman. Dan ternyata hasilnya tidak yang sesuai kita inginkan.
Jadinya udah waktunya kita melakukan sesuatu yang berbeda. Apa definisi mencoba hal yang sama terus kita udah nggak bisa lagi. Kita udah saatnya mencoba hal yang baru. Saatnya kita bereksperimentasi dan bergerak kemana arah-arah sekolah-sekolah di dunia maju mau ke sana. Jadi kita jemput bola nih, kita mengambil jalan pintas lagi. Kita ke arah di mana guru-guru diberikan fleksibilitas dalam kurikulum. Kita mau masuk ke dalam suatu ruang kelas di mana anak-anak ngobrol banyaknya sama gurunya. Kita ingin masuk di mana anak-anak itu melakukan berbagai macam kerja kelompok. Mereka banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Kita ingin masuk ke dunia pendidikan di mana kemampuan dia di mana guru-guru dari berbagai macam bidang bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu untuk mengerjakan inovasi di tingkat sekolah. Kita ingin suatu kepala sekolah yang bukan kerjaannya mengurus masalah keuangan sekolah doang, tetapi tugas utamanya adalah untuk mementor dan sebagai instruktur utama daripada guru-guru di dalam sekolahnya dia. Jadi ini semua perubahan-perubahan yang sebenarnya kalau dilihat dari logika make sense. Cuman cara melakukannya itu makan waktu, makan resource dan perlu gerakan, Mas Usman. Nggak mungkin ini bisa dilakukan dari atas ke bawah. Ini membutuhkan kesadaran di setiap guru dan kepala sekolah. Kalau dia tidak bergerak duluan, perubahan itu tidak akan terjadi. Tugas saya adalah untuk memberikan mereka keyakinan dalam hati mereka bahwa kalau mereka melakukan perubahan yang terbaik untuk murid-muridnya, mereka tidak akan disalahkan, tapi akan didukung oleh pemerintah pusat. Itu perasaan keamanan untuk saya udah tahu nih caranya berubah, tapi tolong berikan saya sumber daya dan tolong berikan saya kebebasan. Itu sebenarnya. Makanya konsep sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Itu kenapa kita menggunakan tema merdeka dan penggerak. Merdeka karena itu adalah tujuan dari pendidikan, memerdekakan otak-otak anak kita untuk mencapai mimpi mereka. Dan penggerak karena ini bukan suatu kebijakan anggaran pemerintahan. Ini harus menjadi gerakan massal dari bawah. Dan saya punya 2 topi, satu adalah Menteri Pendidikan, topik kedua adalah Kepala Gerakan Merdeka Belajar. Itu. Luar biasa. Saya selalu punya 2 topi. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Masih ada kaitannya kelihatannya dengan yang tadi. Mohon kesediaan Mas Menteri untuk menjelaskan. Ini dari Arini Widyastuti, guru SD Besuki, SDN 01 Menteng. Ini sekolahannya Obama ini dulu kelihatannya nih. Iya. Jadi singkat saja pertanyaannya, jadi apa pendekatan merdeka belajar di masa pandemi? Katanya seperti itu Mas pertanyaannya. Oke, tadi sudah saya jawab ya. Sudah jawab sebetulnya. Sebenarnya ya, karena itu 2 hal yang berbeda. Betul. Masa pandemi kita adalah mitigasi krisis. Iya, betul. Tapi merdeka belajar adalah transformasi cara tatap muka gitu. Transformasi sekolah biasa. Oke Mas. Ini pertanyaan terakhir. Nah ini dari Rektor ternyata Mas, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat. Menyadari tren pendidikan yang sedang berlangsung di samping masalah infrastruktur yang belum merata, rencana dan tahapan strategi seperti apa yang akan ditempuh oleh Mas Menteri agar semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, dan orang tua memiliki literasi memadai dalam mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam khususnya teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Ini pertanyaannya panjang, tapi kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Menteri, oleh Kemendikbud menghadapi masalah infrastruktur yang belum merata supaya masyarakat punya literasi yang sama di bidang teknologi pendidikan. Oke. Pertama, kalau nggak ada jaringan, sama aja bohong. Betul. Jadi itu pertama kita. Fokus gimana caranya mengkoordinasi dengan kementerian lain, di mana itu di bawah mereka, Kominfo, PUPR, dan lain-lain, untuk bisa memastikan, Kemendagri, untuk bisa memastikan bahwa infrastruktur itu ada akses kepada internet. Lalu kedua, tugas kita, jemput bola. Alat TIK, laptopnya siap nggak? Wi-Fi routernya siap nggak? SDM-nya mengerti nggak cara menggunakannya? Gitu, laptop-laptop ini dan lain-lain. Proyektor dan lain-lain caranya. Nah itu juga. Tapi terus terang ya, kebanyakan yang kita lihat di daerah-daerah manapun, kemampuan untuk belajar teknologi itu luar biasa. Kita baru belajar itu di masa pandemi, Mas Usman. Semua orang tuh selalu stres. Oh, tapi nanti di daerah mereka nggak punya literasi teknologi. Jangan salah.
kalian. Di mana-mana pun itu anak-anaknya yang ngajarin gurunya. Betul. Itu anak-anaknya yang ngajarin orang tua. Iya. Itu luar biasa. Kalau anak-anak sih nggak usah diajarin. Saya suka lucu. Gimana ya mengajarkan? Saya selalu ditanya Mas Usman, gimana cara mengajarkan anak-anak kecil cara menggunakan teknologi gitu. Saya ketawa setiap kali ditanya. Anda belum pernah lihat ya anak kecil menggunakan teknologi ya? Kalau Anda punya anak udah pasti tahu itu jawaban nggak relevan. Anak kecil itu jauh lebih jago menggunakan teknologi daripada kita sebagai orang dewasa. Itu udah hukum alam lah. Betul. Mas Usman, itu udah hukum alam. Nah, tapi caranya adalah jadi kita pertama jangan meremehkan kemampuan guru-guru kita, bahkan yang lebih senior-senior ya, untuk belajar teknologi. Karena yang muda selalu membantu yang tua. Itu adalah suatu gotong royong. Keindahan budaya Indonesia yang luar biasa adalah azas gotong royong kita. Dan itu yang kita melihat terjadi dari Sabang sampai Merauke selama pandemi ini. Luar biasa. Menyentuh hati yang luar biasa. Nah, itu adalah satu hal. Jadi pertama, siapin dulu alatnya. Pastikan. Kedua, kalau ada toolkit atau software atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang baik, itu bantu dipromosikan bagi swasta. Tapi biasanya mereka udah tahu mana yang mereka gunain. Betul. Sekarang kita udah tahu sekolah sukanya gunain apa, gitu. Jadi membantu menjaga agar produk itu semakin baik. Ketiga adalah bantuin dengan bikin tool-tool yang tidak ada di situ, yang khusus dari Kemendikbud. Makanya kita bikin tim teknologi sendiri, ya. Ya kayak unicornnya lah, kita bikin unicorn di pemerintahan ya kan? Kadang-kadang kita bisa melakukan sesuatu dalam pemerintahan untuk bisa mempermudah kerjaannya si guru ini, kerjaannya si kepala sekolah ini, di masing-masing sekolah ini untuk bisa mengadministrasi sekolah mereka, untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan lain-lain. Jadinya itu adalah strateginya. Bikin toolkit sendiri, bermitralah dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah, sediakan alat TIK-nya, lalu berikan pelatihan-pelatihan secara online bagi mereka yang masih agak sedikit telat gitu. Dan tentunya koordinasi dengan Kominfo dan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan target jaringan itu tersebar. Itu kira-kira strategi digitalisasi kita, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah motivasi setiap guru dan kepala sekolah untuk menggunakan. Karena kalau mereka tidak sadar bahwa mereka butuh melakukan inovasi, mau dikasih teknologi seperti apapun nggak akan mereka gunakan. Betul. Jadi kuncinya adalah di pola pikir dulu. Mindset. Mindset dulu. Baik Mas Menteri, saya di penghujung ingin meminta closing statement dari Mas Menteri Nadiem. Kira-kira apa yang mestinya kita lakukan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan secara bersama-sama, Mas? Ya, mungkin closing statement saya pendek saja, bahwa pandemi ini telah membuktikan betapa pentingnya kemampuan kreativitas bagi guru dan orang tua. Kemampuan kreativitas dan kemampuan belajar. Bagi dewasa deh, kita bukan ngomongin murid. Kemampuan untuk guru dan orang tua untuk belajar dan melakukan inovasi dan menjadi kreatif. Ini dua adalah dampak terbesar terhadap kualitas pembelajaran murid-murid kita. Jadi itu saya ingin tekankan sekali lagi, bahwa ini adalah partnership, kemitraan antara orang tua dan guru-guru. Ini bukan satunya meng-outsource aja ke satu, gitu. Bahwa jangan sampai kita keluar dari pandemi ini lupa dengan kesadaran yang luar biasa pentingnya ini, bahwa guru plus orang tua yang mau belajar untuk belajar bagaimana cara mengajar anaknya, dan belajar bereksperimentasi dengan berbagai macam platform teknologi maupun metode-metode baru, ini jangan sampai hilang setelah pandemi. Ini mungkin adalah hadiah terbaik dari seluruh bencana yang terjadi di pandemi ini. Orang tua dan guru menyadari bahwa kalau saya tidak belajar, anak saya akan tidak bisa semaju yang dia bisa. Kalau saya tidak belajar,
Jadi kuncinya itu, belajar cari guru, bagaimana mengajar anaknya, belajar dari berbagai macam channel, baik guru maupun orang tua. Ini aja kalau kita bisa berhasil merubah paradigma ini di masing-masing orang tua dan masing-masing guru, bahwa Anda harus belajar setiap hari. Menurut saya itu adalah faktor yang akan menjadikan kurva SDM unggul kita itu yang tadinya kayak gini aja gitu menjadi eksponensial dan akhirnya naik. Jadi itu saja pesan saya. Baik, terima kasih Mas Nadiem, diskusinya yang sangat mencerahkan, bermanfaat, mudah-mudahan buat kita semua. Dan untuk itu kami akan memberikan semacam cenderamata, apresiasi kepada Mas Menteri atas begitu baiknya, begitu luar biasanya penjelasan dalam diskusi kita tadi. Mari Mas, silakan. Ya. Mas, terima kasih. Silakan dilihat dulu Mas. Terima kasih. Wah. Mirip nggak Mas? Mirip. Ya. Handal. Iya, Makasih. Demikian kuliah umum Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam memperingati Hari Ulang Tahun Media Indonesia 19 Januari yang bertemakan Reka Cipta Indonesia. Semoga kuliah umum ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Usman Kansong, salam, sampai jumpa kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan kuliah umum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim dalam rangka HUT Media Indonesia ke-51 yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, PT PLN Persero, Universitas Terbuka, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Unika Sugiya Pranata Semarang,